Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semua. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Derti Megiani. Saya mengajar pelajaran bahasa Inggris kelas 9A sampai dengan kelas 9G. Semoga kalian yang tetap di rumah aja dalam keadaan sehat dan tetap juga belajar meskipun dalam kondisi apapun. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang cara belajar efektif di masa pandemi. Namun, sebelum kita mulai, alangkah baiknya marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Setelah berdoa, silahkan kalian klik tombol subscribe di handphone kalian masing-masing. Sudah di-subscribe? Baik, terima kasih. Baiklah, kita mulai. Cara belajar efektif di masa pandemi. Nah, biasanya siapa di sini yang menganggap bahwa kalian sedang liburan di masa pandemi atau liburan corona? Biasanya banyak siswa kami yang menganggap bahwa ini adalah waktunya berlibur. Padahal kami sebagai pendidik masih mengajar dalam handphone, aplikasi atau daring. Namun biasanya di antara kalian selalu saja menganggap hal ini adalah hal yang sulit atau bahkan hal yang sepele. Padahal sangat disayangkan sekali ketika ada guru yang memberikan pelajaran secara online, secara daring. Tidak kalian serap ilmunya sebaik-baiknya. Yang rugi itu adalah kalian sendiri karena tidak bisa mengikuti pelajaran dari tahap ke tahapnya. Nah, berikut cara belajar efektif di masa pandemi. Bagaimana cara belajar agar lebih efektif yang dapat diterapkan saat pandemi? Berikut cara efektif dan tidak membosankan selama belajar di rumah. Siapa yang bosan di sini? Belajar di rumah terus. Banyak ya. Tidak hanya kalian, mungkin kami sebagai pengajar pun sama. Bosan mengajar di handphone, mengajar di komputer, sangat membosankan. Ya, karena tidak bisa bertemu langsung, tidak bisa melihat kalian bisa atau tidak bisa melihat progres kemajuan kalian, pemahaman materi sampai mana,
kami tidak bisa melihat itu semua. Ataupun misal ada yang nakal ataupun sedikit nyeleneh tidak mengikuti pelajaran kami tidak bisa menegurnya secara langsung. Itu membuat jengkel sekali ya. Yang pertama adalah menentukan suasana ruang untuk belajar. Nah, siapa di sini yang sudah menentukan suasana ruangan untuk belajar di rumah? Biasanya kalian kalau di rumah belajar dengan cara seperti apa? Tiduran kah? Atau duduk? Atau senderan di sofa sambil nonton TV? Atau di mana ya? Macam-macam ya. Nah, ini adalah contoh gambar ruangan untuk belajar. Alangkah baiknya kalian siapkan meja khusus di rumah senyaman mungkin agar bisa belajar seperti biasanya meskipun di rumah ya. Kita lihat penjelasannya. Ruangan untuk belajar menjadi salah satu hal penting sebagai pertimbangan belajar lebih efektif. Hal pertama yang perlu diperhatikan, pilih ruang belajar yang tidak menjadi satu dengan kamar tidur. Mengapa demikian? Hal ini untuk mengurangi rasa malas karena keinginan untuk rebahan di tempat tidur. Siapkan tempat yang nyaman dan tidak berisik sehingga belajar dapat lebih efektif karena minim gangguan. Jangan di kamar tidur, nanti yang ada malah tiduran, rebahan, ketiduran, belajarnya nggak jadi. Seperti itu ya. Atau mungkin dekat ruang TV. Belajar di depan TV bukannya mengikuti pembelajaran yang ada di gawai, di handphone, malah asyik nonton TV. Tahu apapun lah itu ya. Atau misal main belajar di handphone malah chatting, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah sekolah daring sama dengan sekolah offline. Maksudnya seperti apa? Coba kita lihat penjelasannya. Oh ya, menganggap sekolah daring seperti sekolah luring, sehingga mengawali kegiatan belajar dengan rutinitas seperti saat sedang sekolah secara luring. Dimulai dengan bangun pagi, mandi, dan sarapan. Siapkan buku sesuai jadwal pelajaran sekolah dan siapkan gawai handphone untuk sekolah daring. Pastikan koneksi dan gawai dalam kondisi yang baik. Jangan lupa catat materi yang diberikan.
Nah, jadi dibiasakan walaupun sekolah di rumah atau secara daring dalam jaringan, dibiasakanlah bangun pagi, jangan bangun siang. Ini kamu biasanya bangun jam 11 baru bangun, atau jam 10 waktunya lunch, waktunya makan siang kamu baru bangun. Dibiasakan bangun pagi, mandi dan sarapan seperti sekolah biasa ya. Lalu siapkan buku sesuai jadwal pelajaran sekolah dan siapkan handphone, karena kalau nggak pakai handphone susah. Kamu bagaimana nanti komunikasi si materi dan pelajarannya itu seperti apa kalau tidak pakai handphone? Sangat sulit kan? Dan setelah itu kalau sudah ada handphonenya, pastikan koneksi internet pun ada ya. Kalau tidak ada koneksi, hanya ada HP-nya saja, yang ada selfie-selfie, bukan belajar daring. Lalu biasanya yang saya temukan masalahnya adalah ketika siswa bilang tidak punya kuota dan tidak, atau bahkan yang lebih parahnya tidak punya handphone karena tidak bisa membelinya, atau ya tidak ada uangnya gitu ya. Sebetulnya kami sangat paham dengan kondisi yang mungkin siswa kami rasakan dan orang tua siswa kami rasakan juga. Kondisi keuangan untuk membeli handphone siswa sangat sulit, atau membeli kuota siswa yang sangat tidak ada gitu uangnya, atau apapun lah itu masalahnya ya. Namun dalam era seperti ini, dalam zaman yang seperti ini, memang akan kesulitan untuk menerima materi jika tidak memiliki handphone dan kuotanya gitu. Adapun kesulitan yang ibu bapak atau orang tua dan siswa yang dialami, kami saya sebagai pendidik sebetulnya bukan tidak percaya siswa kami tidak memiliki handphone, seperti itu ya. Mohon maaf apabila bilang disebut nggak zaman. Anak sekarang nggak seusia anak SMP nggak punya handphone. Anak balita aja kadang orang tuanya males ngasuhnya itu pakai HP gitu ya. Jadi kayak alasan yang sangat klasik yang selalu saja kami terima ketika siswa bilang saya nggak punya HP bu, padahal dia janjian sama temennya lewat HP, lewat WA. Dan itu saya merasa waduh, saya udah ditipu nih sama siswa bilang ke saya nggak punya HP, nggak punya kuota, padahal dia janjian sama temennya lewat HP, lewat WA, seperti itu ya. Jadi intinya adalah saya tidak mau menerima alasan apapun itu. Ada siswa saya yang tidak mengikuti pelajaran lagi. Kita bisa saling membantu lah di sini. Istilahnya ini untuk kebaikan kalian
belajar di masa pandemi seperti ini. Kalau tidak ada handphone ya akan sulit juga, akan ketinggalan pelajaran. Sedangkan kami sebagai pendidik bukan satu-satunya yang memberikan ilmu. Di handphone saja banyak sekali ilmu yang bisa kalian dapat, ya. Salah satunya di Google atau di YouTube. Materi apapun pasti yang kalian cari pasti ada. Seperti itu ya. The next, lanjut. Saya kepanjangan sepertinya ya tadi. Nomor 3, jangan nyambi. Nah, apa jangan nyambi? Nah, main HP, misalkan belajar sambil main handphone, taunya bukan belajar daring, tapi malah chattingan sama temennya, atau malah main game online. Ya. Nah, coba kita baca dulu. Belajar di rumah terkadang menimbulkan banyak distraksi yang kita buat sendiri. Hal itu karena kita belajar daring di rumah memang memiliki suasana yang lebih santai. Anda bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Jadi, akan lebih baik tidak menyambi melakukan hal lainnya ketika sekolah daring. Sebagai contoh, hindari mencuri-curi waktu sambil menonton film, bermain game, dan lainnya demi menciptakan suasana belajar lebih konsentrasi dan efektif. Nah, kalian kan waktu belajar paling dari jam 7:30 sampai jam 12:30 lah, jam 1. Belajar daring, waktunya sebentar kan, setengah hari. Nah, setelahnya mungkin kalian bisa istirahat, makan, sholat. Setelah itu baru mengerjakan aktivitas lain. Terserah kalian, sesuka kalian. Gitu. Kalau misalkan sedang belajar, ya itu tadi, jangan sambilan, jangan sambil nonton film di handphone atau main game online. Ya, kamu nggak jarang juga saya temukan siswa yang biasanya minta belikan internet atau kuota. Mintalah dia uang ke orang tuanya. Taunya kuotanya bukan buat belajar daring, tapi buat main game online atau nonton Netflix, nonton film apa tuh, saya nggak tahu kalian nonton film. Apapun itulah yang mengganggu aktivitas belajar kalian di handphone, pokoknya ya, chatting. Paham ya sampai sini? Selanjutnya adalah nomor 4, yaitu sosialisasi dan komunikasi sebagai sarana merefresh otak. Nah, ini kalian nih yang misalkan satu kelas misal belum pernah kenalan karena ketemunya cuman sebentar aja, atau bahkan belum sempat bertatap muka dengan teman-teman barunya, tapi cuman ada di grup WA aja. Bisa kenalan, berkomunikasi di lewat message, lewat chat, lewat pesan, atau komunikasi lain apa? Biasanya video call, seperti itu ya. Boleh merefresh otak lewat handphone, bisa, asal kalian tahu mana waktu yang tepat untuk melakukannya. Tadi itu yang di nomor 3, jangan sampai waktu belajar kalian terganggu dengan hal-hal yang seharusnya tidak kalian lakukan. Seperti itu. Paham ya?
Sampai di sini mungkin. Nah, coba kita masih ada ternyata di masa pandemi ini, di mana hampir setiap orang dituntut untuk di rumah saja. Terkadang menciptakan kebosanan tersendiri, semakin jarang bertemu dengan teman-teman dapat menyebabkan stres. Oleh karena itu, otak kita juga butuh refreshing agar belajar bisa dengan tetap bersosialisasi dan komunikasi dengan teman-teman dan saudara. Dapat menjaga kita terhindar dari stres. Sosialisasi dan komunikasi di masa pandemi ini tentunya sangat terbatas, tetapi dengan kecanggihan teknologi, kita dapat bersosialisasi tanpa harus bertemu langsung. Kita bisa berkomunikasi melalui pesan singkat atau video call. Intinya, bersosialisasi dan komunikasi akan menciptakan motivasi positif sehingga belajar bisa dilakukan dengan efektif. Ya, coba saja sharing dengan cara chatting dengan teman, sharing pelajaran atau sharing apapun lah itu. Ya, curah pendapat, brainstorming bisa kalian lakukan untuk menghindari stres karena belajar lewat handphone terus. Baiklah, selanjutnya sampai sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan yang tadi itu jangan lupa di subscribe. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu di pelajaran tatap muka di tahun ini. Semoga pandemi bisa cepat berakhir dan berlalu agar kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Jangan lupa berdoa, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat.